Bisa nggak kawan-kawan forrader membantu masyarakat? Ya. Forrader bisa menjadi inisiator untuk itu. Inisiator untuk itu. Menggalang kekuatan dengan kreativitasnya masing-masing. Bukan adalah tenggang rasa. Hari ini yang dibutuhkan adalah pelaksanaan sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ada rasa kemanusiaannya, kita mesti bisa mencoba untuk adil meskipun tidak akan 100%, dan beradab, hingga tidak semena-mena. Ini menjadi penting sebagai platform awal yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Tidak ada satu negara pun yang punya pengalaman hebat untuk menangani ini. Tidak ada. Seluruh pemimpin hari ini diuji segala kreasinya, inovasinya, kebijakannya agar bisa melayani masyarakat. Underlying-nya adalah melayani masyarakat. Sehingga banyak orang yang belum berkeluh kesah karena dia merasa kami tidak bisa menolong dan bagaimana seharusnya. Maka semua banyak yang gagap. Nah, kegagapan-kegagapan ini memberikan cermin besar kepada kita bahwa seandainya terjadi perubahan dunia yang luar biasa, banyak ketidaksiapan yang kita miliki. Maka kalau tadi disampaikan baik oleh Bang Zul, oleh Mas Bambang, tadi Ketua Bang Aidil juga sudah sampaikan, saya kira bagus banget ya. Yang dibutuhkan adalah voluntarism, kesukarelawanan. Nah, kesukarelawanan inilah yang akan mengisi slot-slot dari kekurangan yang ada. Bukan menyalahkan. Kalau kita mau menyalahkan, hari ini mencari orang salah itu gampangnya minta ampun. Sudahlah, gampangnya minta ampun. Hari ini yang dibutuhkan dari keindonesiaan kita adalah mengisi slot kekurangan. Anda mau bicara level apa? Presiden? Para menteri? Gubernur, bupati, wali kota, sampai ke kades, semua Anda cari salahnya, hanya begini aja. Gampang. Tidak sesuai dengan keinginan Anda, oh sudahlah. Anda mau mencoba untuk memviralkan, memaki-maki siapapun, hanya dalam waktu sekian detik Anda bisa lakukan. Dan viral, lalu bangga bertepuk tangan. Dan masalah tidak pernah selesai. Lalu, saya ingin sampaikan, dalam konteks pandemi ini, ada beberapa hal yang hari ini mesti kita bereskan. Gelombang pertama kepanikan terjadi, semua masuk kuratif. Apa itu? Yaitu bagaimana cara kita menangani pasien. Semua bicara menangani pasien, saya juga pernah salah. Saya dulu berpikir tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan. Ternyata salah, itu garda paling akhir. Garda terdepannya adalah kita. Anda semua dan saya. Ini garda terdepan. Kalau Pak Erwin Tobing pasti pernah belajar perang dan sebagainya, pasti diajari. Kita nggak pernah. Bagaimana kemudian kita menghadapi musuh dalam sebuah strategi perang yang secara holistik, secara komprehensif mesti kita siapkan. Berapa pasukan paling depan? Artileri kita seperti apa? Logistik kita seperti apa? Bagaimana strateginya? Siapa yang akan mengkomando? Siapa yang harus ikut atau tidak? Maka dalam kondisi situasi seperti ini, demokrasinya dikurangi. Kurangi demokrasinya. Yang diperlukan sekarang komando. Komando. Mau belajar dari mana? Hubei, Wuhan, komando. Anda mau bicara mana? Korea Selatan sudah saya telepon dubesnya, komando. Vietnam yang bagus banget itu negaranya luar biasa mengekang bagaimana kemudian semua harus taat. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Ya, kita belajar dari yang lain. Eropa sudah menerapkan, Italia kondisinya seperti itu. Lockdown, ramai sekali. Hari ini bagaimana kondisinya? Amerika yang superpower, itu kelimpungan hari ini. Saya menceritakan ini di depan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya, tidak semudah yang kita bayangkan menghadapi situasi ini. Kalau ada kursi saya ini mau diambil dan orang itu bisa menyelesaikan, menggantikan saya kasih hari ini. Saya kasih hari ini. Apa yang mau saya ceritakan kepada teman-teman semuanya? Udahlah, jabatan itu udah nggak ada artinya hari ini kalau kemudian kita tidak bisa melayani dengan baik. Dicaci, dimaki, ya, terus kemudian diminta untuk melayani dan seterusnya. Nah, ini prolog awal saya. Maka kalau kemudian dari kuratifnya kita bereskan soal APD lah, soal dokter lah,
soal nanti produk dari sana, pasiennya bagaimana, belum yang ditolak untuk dimakamkan, belum stigmatisasi kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Ya, ini PR. Tapi alhamdulillah yang ini boleh berhasil, kita mulai perbaiki satu persatu, pemerintah pusat sudah mengambil langkah bagus, perusahaan-perusahaan tekstil diminta untuk memproduksi hazmat, memproduksi masker. Sekarang yang jualan masker mampu semuanya. Saya bilang syukurin kamu. Ya, kamu tidak punya peri kemanusiaan, tidak ada toleransinya. Maka sekarang begitu kemudian orang bisa bikin masker sendiri-sendiri, nah dia kelimpungan. Dia kelimpungan. Ya, itu orang yang tidak punya nasionalisme, tidak punya rasa patriotisme. Itu dia orangnya. Ada satu perusahaan yang menawarkan ke saya dengan hazmat harganya 1 juta. Sorry ya, nggak saya beli. Sorry nggak saya beli. Nanti kalau Pak Ganjar mau minta bantuan, telepon saya. Nggak pernah akan saya minta. Nggak pernah, sorry. Saya masih punya harga diri. Kecuali kalau mau nyumbang, sumbang aja langsung dikasih. Perusahaan yang lain juga begitu kok. Saya tidak mau menjadi hutang. Saya tidak mau hutang pada orang. Karena kondisi situasi seperti ini. Nah, lebih baik mari kita mengorbankan diri. Sudahlah, gubernur nggak usah gajian, nggak apa-apa kok. Masih hidup kok, masih dihidupi oleh biro umum. Nggak usah dapat insentif, nggak apa-apa, udah deh. Udahlah, kasih pada semua rakyat. Apa yang kemudian bisa kita lakukan hari ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Nah, dari situlah kemudian urusan kesehatan ini kita bereskan. Nah, sekarang masuk urusan jaring pengaman sosial ini yang jadi masalah. Saya kira Kemensos hari ini pusing betul. Maka tugas kita bukan nembakin Kemensos. Tugas kita adalah membantu mengisi slot-slot yang kemudian kita bisa kreasi di daerah. Kalau buat saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau di Jawa Tengah nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang salah cuma satu, gubernurnya. Pintu masuk kesalahan tolong tembakkan ke dada saya. Tembakkan ke dada saya agar saya bisa menjawab, saya bisa bertanggung jawabkan. Hari ini dalam situasi yang seperti ini, tadi barusan kita bicara soal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Barusan sebelum dengan teman-teman Forever. Dengan KPK, dengan Wali Kota Bogor, kita sharing. Sharing dipandu teman-teman dari Kompas. Apa yang mau saya ceritakan? Hari ini kalau mau korupsi, ini tempatnya, ini waktunya. Ya. Karena semuanya dalam kondisi darurat, pengadaan apapun sangat gampang, maka kalau kemudian ada orang jualan, maka itu akan bisa mudah orang mendapatkan kickback. Handphone saya ini tiap hari berisi tawaran-tawaran orang untuk jualan. Mau hazmat, mau rapid test, mau masker, mau alat semprot-semprot itu, ya kan? Apapun. Pak Ganjar kalau ini beli lewat saya, harga bersaing. Dan berbagai iming-iming. Maka integritas kita hari ini sangat diuji. Maka kalaulah kemudian ada penegakan hukum seperti ini, ya ambil aja hukum tertingginya. Korupsi di tengah pandemi, korupsi di tengah bencana itu hukumannya mati. Ini saya peringatkan dulu. Maka banyak teman-teman kita, teman-teman dekat, teman-teman saya, banyak menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar tolong dong beli ini. Nanti boleh diatur ke di belakangnya. Saya bilang, slompret kamu. Di tengah seperti ini kamu masih berbicara seperti itu. Kemanusiaanmu mana? Ini saya sampaikan ya. Maka jaring pengaman sosial ini hari ini teman-teman jadi penting. Peran panjenengan semua menjadi penting. Anda semua penting. Untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Edukasinya apa sih? Mari kita semua warga menjadi tentara yang hebat untuk melawan COVID. Bukan dokter. Bukan. Anda masih berharap pemerintah untuk mengatur, belum tentu kita semua taat. Contoh, sudah ada PSBB di Jabodetabek. Nggak boleh mudik-mudik. Bocor. Lewat. Sama polisi udah ditangkap, disuruh balik. Cari jalan tikus. Bangsa ini sungguh kreatif kalau soal seperti itu. Nah, persoalannya, bagaimana kemudian kita mengedukasi itu kepada masyarakat? Bisa nggak kawan-kawan Forever membantu masyarakat? Ya, jadi gerakan senyap, gerakan sunyi. Tidak perlu pamer, tapi membantu. Siapa yang harus Anda bantu? Dengan kapasitas panjenengan semua, Anda bisa membantu apapun. Mau pendataan? Boleh. Anda punya jejaring orang mau sumbang?
Boleh. Anda ingin membangun sistem, ayo. Membantu provinsi, pemerintah daerah, desa sampai ke Mensos, ayo saya tantang, siapa mau. Saya kasih lapangan permainan yang bagus yang namanya Jawa Tengah. Kita perbaiki datanya. Nggak usah nyalain, ada yang ngomong, wah datanya 2015, bisa jadi itu salah. Oke. Datanya tidak update, boleh. Mari kita perbaiki. Tapi hari ini semua masyarakat, juru silatnya adalah, minta. Ini kalau bahasa Jawa namanya krido lumain asto, alias minta-minta. Semua merasa sekarang korban COVID, semua merasa minta. Tadi malam dengan Mbak Kofifa, dengan Kang Emil, kita diskusi bertiga dengan Detik, akhirnya apa yang muncul? Jawa Barat saja, kata Kang Emil, awalnya didata 3 juta, hari ini naiknya 30 juta. 30 juta. Apa yang terjadi? Semua meminta. Maka dalam konteks jaring pengaman sosial, kawan-kawan penting untuk mengedukasi itu. Kalau kita mengedukasi bagaimana menjadi tentara yang baik agar kemudian pandemi ini tidak beredar. Satu-satunya nggak ada kerumunan. There are no social distancing. Tidak boleh ada. Lalu bagaimana lagi? Ya ayo kita taat. Lalu menjaga jarak, physical distancing. Dengan menjaga jarak, ini sudah mengamankan 1,5 meter. 1,5 meter saja. Lalu bagaimana? Tameng Anda pakai masker. Anda keluar rumah pakai masker. Wajib. Maskernya 4 jam sekali harus dicuci. Maka kalau sehari Anda atau Anda berjalan-jalan, gantilah masker Anda. Setidaknya di rumah punya masker lah, 3 atau 4. Kami nggak punya Pak, kami minta. Enggak. Jangan minta-minta aja. Anda buat sendiri, jahit sendiri. Bekas sarung boleh, bekas kaos boleh. Ya, atau bekas apapun. Boleh dibuat. Itu tidak terlalu sulit. Tutup muka Anda sendiri. Karena keselamatan itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, negara memayunginya. Nah, dalam konteks itulah kemudian kawan-kawan bisa mengedukasi, yuk jahit masker sendiri, yuk jaga jarak, yuk. Senjata kita apa? Pak Erwin Taufik senjatanya senapan, pistol, dan sebagainya. Kita senjatanya hanya air mengalir sama sabun. Mana ini disinfektannya? Hanya air mengalir sama sabun saja. Kalau itu Anda miliki, Anda cuci tangan terus, jaga jarak, sudah pakai masker, sudah, Anda sudah cukup. Tinggal berikutnya kekebalan kita. Kekebalan kita apa? Imunitas. Makan bergizi, istirahat cukup, olahraga. Hal yang sangat gampang sekali kita lakukan, apalagi di antara kita sekarang, ini kan banyak pengangguran nih. Oh, saya aja pengangguran kok. Kita kerjanya di rumah, waktunya banyak, bisa push up setiap saat, bisa berjemur setiap saat. Alhamdulillah kita hidup di daerah tropis yang panasnya luar biasa. Ini sangat membantu kita diuntungkan. Tapi kita mau melakukan nggak? Nah, sekarang kita coba menata itu. Forerunner bisa membantu. Sehingga nanti kalau kita bicara jaring pengaman sosial, Anda bisa mengedukasi hal itu, membentengi diri. Nah, saya menyampaikan aja, sharing aja nih teman-teman. Mungkin bermanfaat, mungkin juga tidak. Saya punya program namanya Jogo Tonggo. Bahasa Indonesianya menjaga tetangga. Levelnya adalah RW. Di level RW ini, kemudian kita bicara, ibu hamilnya ada berapa? Catat. Orang tua yang sakit dengan penyakit bawaan berapa? Catat. Ya. Mereka yang miskin butuh bantuan berapa? Catat. Ibu menyusui balita berapa? Catat. Ini kelompok rentan yang harus kita pinggirkan dulu. Yang lain sama. Nah, setelah data-data itu ada, mana yang harus dapat bantuan? Siapa yang dapat PKH, tempel di dinding? Siapa bisa bantu? Anda mau bantu menjaga tetangga di desa Anda, di kampung Anda, di RW Anda, dengan skop yang lebih kecil, yang lebih controllable. Nah, setelah itu, ini bisa berjejaring dengan banyak hal, dengan ulama, dengan tokoh agama, dengan TKSK, dengan pendamping desa, dengan Karang Taruna, dengan PKK, dengan Posyandu. Macam-macam kekuatan Anda bisa. Dengan forerunner. Forerunner bisa menjadi inisiator untuk itu. Inisiator untuk itu. Menggalang kekuatan dengan kreativitasnya masing-masing. Lalu apa yang dikerjakan setelah itu? Yuk, pintu masuk ke kampung kita, ke desa kita, ditutup. Ya, pintu masuknya nggak usah banyak-banyak. Kalau perlu 1 atau 2 dijaga. Sehingga nanti semua orang keluar masuk betul-betul bisa dicatat. Kalau di situ clear, tidak ada yang positif, maka desa itu aman. Maaf ya, ekstrimnya nih ya.
Ini karena saya ngomong dengan kawan-kawan forader yang punya pengalaman banyak, pendidikannya bagus. Kalau desa Anda ini belum ada yang tersentuh sama sekali, Anda itu boleh bergaul dengan cara apa saja. Sebenarnya. Tapi siapa yang bisa menjamin? Karena semuanya OTG. Kalau semua sekarang itu ada was-was, ada yang OTG, waduh, kita nggak pernah tahu. Maka kalau kontrol itu bisa dilakukan, maka ini akan bisa melakukan pencegahan dengan baik. Tapi bagaimana dengan bantuan, apakah nanti cukup atau tidak? Nah, cukup atau tidak, nanti kita ngisi, pemerintah itu pasti tidak cukup. Tolong itu digarisbawahi. Pemerintah pasti tidak cukup. Nah, tugas kita kalau pemerintah nggak cukup, memangnya Anda nunggu nanti nggak makan? Kuat Anda? Enggak kan ya? Nah, kalau nggak kuat, Anda nggak bisa, maka mari kita buat lumbung pangan. Lumbung pangannya dari mana? Lumbung pangannya ada yang panen nyumbang, ada teman-teman punya harta sedikit disumbang, ada yang punya minyak disumbang, punya beras disumbang, punya sayur disumbang, apapun atas kebaikan diri masing-masing bisa dikumpulkan. Yang ini nanti untuk siapa? Yang tidak dapat bantuan. Yang PKH sudah, BPNT sudah, ya kan? Terus kemudian ada BLT lagi, ada BLT desa, ada kabupaten kota, dan ada provinsi. Banyak sekali yang masuk. Tapi siapa yang dapat? Kalau semuanya sudah dapat, tapi masih tetap ada yang belum bisa mendapatkan bantuan, maka gerakan social capital, modal sosial yang kita miliki yang namanya gotong royong inilah yang kita keluarkan. Kita keluarkan. Saya lagi memperbaiki data itu. Saya lagi mencari metode bagaimana verifikasi dan validasinya. Nah, kalau itu kemungkinan bisa akan kita buatkan satu data Indonesia. Nah, itu kita bantu. Hari inilah kita kemudian saatnya menunjukkan bahwa kekurangan-kekurangan kita harus kita perbaiki. Ini kalau teman-teman memberikan ruang, dan saya berharap kawan-kawan forader akan bisa menjadi leader, inisiator yang sangat kreatif di kampung masing-masing, menciptakan lumbung-lumbung pangan itu. Tapi kalau nyari sumbangan tok cukup nggak cukup, ya. Bagaimana caranya? Kita tanami yuk, produktif lahan kita. Ada warung hidup namanya. Mau pakai hidroponik boleh, ya kan, teknologinya. Anda mau membuat little greenhouse boleh, teknologinya bisa dicari di Google, dan Anda bisa membantu. Saya kemarin mendapatkan video 1 ember, ya, dipakai untuk lele, ya, itu bisa sampai 70 lele, ya, benih kecil. Terus kemudian di atasnya ditaruh bekas minuman kemasan, gelasnya, ditanemin kangkung, sayur, udah, Anda panen. Cabai bisa ditanam di halaman, nggak punya tanah sekarang pakai hidroponik bisa, ya, nggak usah beli. Biasakan lidah kita untuk berubah. Ya, ini perilaku baru, ini tata cara hidup baru. Pergi pakai masker itu baru. Mungkin sampai tahun 2000 berapa nggak tahu kita mesti pakai itu. Ya, terus kemudian kita sudah bisa makan dengan kondisi yang ada di rumah sekitar. Nggak ada beras bagaimana? Anda makan singkong boleh, Anda makan jagung nggak apa-apa, ya kan? Apalagi yang sudah tua-tua, jangan terlalu banyak makan beras, gula tahu nggak? Ya, kurangi semuanya. Nah, setelah itu kemudian kita akan punya daya tahan yang kuat. Maka selama kurang lebih 3 bulan pemerintah memberikan bantuan, 3 bulan Anda mendampingi, 3 bulan Anda melatih. Catati masyarakat, korban PHK ya? Dirumahkan ya? Jualannya nggak laku ya? Yuk kita diskusi, yuk kita pelatihan yuk. Kita pelatihan apa? Kamu pengen kerja apa? Kamu bisanya apa? Nanti kalau perlu kita hubungkan dengan pemerintah agar bisa ada pelatihan. Atau Anda punya medsos, punya kekuatan, punya jejaring, Anda bekerja sama lagi dengan perusahaan. Mungkin pentahelix. Jadi ada pemerintahnya, ada akademisinya, ada pengusahanya, ada rakyatnya, ada civil society-nya. Jadi satu, Anda bagian dari civil society. Nah, seluruh daya upaya ilmu pengetahuan ini bisa kita terapkan masuk ke sana. Inilah nanti masuk jaring pengaman ekonomi. Sehingga selama 3 bulan mereka dapat bantuan itu dilatih. Nah, teman-teman bisa melatih apapun. Buat kue yang bisa dijual. Pak, tapi jualannya nggak laku ya. Kamu buat kue, ditukar sama beras. Nah, teraja deh kita kembali kayak prasejarah dulu. Udah, nggak usah repot-repot. Ntar Cina ngeluarin duit elektronik lagi, nggak laku lagi nih. Ini Amerika udah siap-siap, kapalnya udah siap-siap. Ini mungkin ngajak perang, kita berdua nggak usah perang. Gitu kan? China sudah memainkan politik dagangnya. Wah, ini pertarungan besarnya luar biasa. Kita ada di mana?
Kita ada di mana? Maka kalau Bung Karno dulu bicara kita mesti berdaulat dalam bidang politik, politik kita mesti berdaulat. Jangan ada intervensi lagi. Maka kalau kemudian kita bilang sampai namanya hazmat saja, yang kita impor itu ternyata made in Indonesia. Made in Indonesia. Nggak bisa. Kita tidak mandiri dalam bidang ekonomi. Hari ini kemudian kita saatnya mandiri ekonomi. Hari ini saatnya. Pangan kita siapkan, maka Presiden siap-siap buka lahan itu. Yang nyinyir juga ngomong, kenapa baru sekarang? Ya enggak, ini siap-siap senario darurat. Sekarang kita mah sudah siap. Hari ini kalau Anda tanya Jawa Tengah sudah surplus. Kita tinggal kurang 2 saja Jawa Tengah yang tidak bisa kita penuhi. 1 kita kurang bawang putih, 2 kurang gula. Gula sebenarnya bisa kita isi dari gula kelapa kita buat sendiri. Ya bawang putih kita nggak ada, terlalu kecil kita. Oke deh, itu kita impor. Ya, tapi yang lain kita bisa penuhi kok. Teman-teman forader, Anda semua akan bisa ngisi slot-slot ini. Ini butuh ketulusan hati, butuh kesukarelaan, butuh niat untuk membantu. Hilangkan kenyinyiran, karena nyinyir tidak pernah menyelesaikan masalah. Terus berjuang, jaga kesehatan. Saya kembalikan kepada Bang Zul untuk memimpin diskusi.